Timnas Indonesia akan menjamu Saint Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Tim Garuda punya potensi meraih kemenangan dalam pertandingan itu. Pasalnya peringkat FIFA Indonesia lebih baik dari Saint Kitts and Nevis. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di Stadion Gelora Bung Karno. Halo, selamat sore Angga. Angga, bagaimana persiapan Timnas Indonesia jelang laga nanti dan seberapa besar peluang skuad Garuda bisa menang malam nanti, Angga? Ya, selamat sore Victor. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, mungkin Anda bisa lihat bahwa saya memakai baju berwarna merah karena bisa dipastikan bahwa malam nanti pukul 8 Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga akan didominasi oleh penonton yang menggunakan baju berwarna merah karena memang warna merah ini identik dengan jersey kandang Tim Nasional Sepak Bola Indonesia yang malam nanti akan menjalani laga perdana di ajang FIFA Series 2026 melawan tim dari negara Saint Kitts and Nevis. Dan kalau Anda bertanya bagaimana peluang kita dalam pertandingan nanti, bahwa memang sejak 3 atau 4 hari yang lalu Timnas Sepak Bola Indonesia, para pemain Timnas Sepak Bola Indonesia ini sudah berdatangan ke Jakarta untuk menjalani latihan. Ada 13 pemain yang berumput di luar negeri dan 10 pemain yang berumput di Liga Indonesia yang dipanggil oleh pelatih asal Inggris John Hartman untuk memperkuat tim skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026 nanti. Dan kalau kita berbicara peluang, John Hartman sebagai pelatih teranyar Timnas Sepak Bola Indonesia ini, FIFA Series 2026 ini adalah ujian perdana bagi John Hartman sebagai juru taktik Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Kalau kita berbicara taktik, prediksi seperti apakah taktik yang akan diturunkan oleh John Hartman dalam pertandingan nanti? Kalau kita lihat track recordnya John Hartman saat menangani tim Kanada, John Hartman adalah pelatih yang tidak terpaku pada satu formasi. Ini dari catatan saya. Saat John Hartman menangani tim nasional Kanada, ini John Hartman dalam 58 game dalam 5 tahun menangani timnas Kanada, John Hartman pernah memakai 10 pola atau formasi pertandingan. Dan prediksinya untuk tim nasional Indonesia kali ini, John Hartman kemungkinan akan memakai formasi 3-4-3, bisa juga 3-4-2-1 atau 4-3-3, bahkan 4-2-2. Ini tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Yang jelas, pada saat konferensi pers sehari sebelum pertandingan yang berlangsung kemarin, John Hartman menyebutkan bahwa tim nasional Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup baik dari dua pelatih sebelumnya di era Sintayong. John Hartman menyebutkan bahwa tim nasional sepak bola Indonesia ini memiliki fondasi pertahanan yang cukup solid. Kemudian dilanjutkan di era pelatih Patrick Kluivert, tim nasional Indonesia memeragakan gaya menyerang yang ekspansif, dan John Hartman berjanji akan meningkatkan standar tim nasional Indonesia yang sudah dimiliki saat ini untuk meningkatkan ke standar yang lebih tinggi lagi. Dan ini artinya bahwa John Hartman semestinya dari line up pemain yang diambil, John Hartman nampaknya akan memainkan strategi aliran bola yang cepat dari transisi dari defense ke offense. Dan kalau kita berbicara mengenai prediksi 11 pemain yang akan diturunkan oleh John Hartman dari 23 pemain yang dipanggil, dari lini kiper atau penjaga gawang hampir dipastikan Maarten Paes yang memiliki penampilan impresif saat membela klub PSV Ajax Amsterdam akan menjadi pilihan pertama. Sementara di lini belakang, apabila John Hartman menggunakan formasi 3-4-3, trio J. Itzes, kemudian ada Rizky Ridho atau Elkan Bagot, ini mungkin akan menjadi pilihan pertama bagi John Hartman. Sementara di lini tengah, absennya Tom Haye yang masih menjalani sanksi ini juga menjadi PR tersendiri bagi John Hartman. Namun pelatih asal Inggris ini masih memiliki ada Calvin Verdong, ada Ivar Jenner, kemudian ada Joy Pelupesi, dan juga masih ada Kevin Dix atau Yakob Sayuri dan Donitri Pamungkas yang bisa menjadi pilihan. Sementara untuk lini depan, Ole Romeni tampaknya akan menjadi pilihan utama di lini depan bagian tengah. Sementara di bagian kiri dan kanan, John Hartman masih memiliki Eleanor Reinder, Ragnar Ortmangun ataupun Beckham Putra. Dan kalau dilihat dari kekuatan tim lawan, yaitu tim Saint Kitts and Nevis, sebenarnya
Dari segi peringkat, timnas Indonesia ini unggul dari tim Saint Kitts and Nevis. Indonesia memiliki peringkat 121, sementara tim Saint Kitts and Nevis berperingkat 154 dunia. Di atas kertas, semestinya Indonesia bisa memenangkan pertandingan yang berjalan malam nanti. Namun, yang harus diwaspadai adalah kalau saya kemarin melihat latihan dari tim Saint Kitts and Nevis, anak-anak asuhan Marcelino Serrano ini memiliki fisik yang cukup kuat dan cepat, dan ini tentunya harus diwaspadai lini belakang Indonesia. Jangan sampai lengah, karena bukan tidak mungkin dari serangan balik yang dilancarkan oleh tim Saint Kitts and Nevis bisa mencuri gol, bahkan mencuri kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi tentu harapannya bahwa kemenangan akan menjadi milik dari skuad Garuda malam ini, dan ini tentunya akan menjadi awal yang manis bagi debut John Herman sebagai pelatih teranyar timnas sepak bola Indonesia. Victor. Nantikan hasil pertandingannya nanti. Terima kasih Erlangga Wisnuwaji melaporkan dari GBK Jakarta.